Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Felicia Bella Pertiwi, Prodi PAID 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah sholat. Sholat adalah panggilan Allah. Olehnya sebagai umat muslim wajib hukumnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sholat sebagai bentuk ketakwaan umat kepada Allah, karena yang memberi nikmat kehidupan di muka bumi ini adalah kuasa Sang Pencipta. Sholat merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Namun dalam kehidupan sehari-hari seringkali orang tua dihadapkan pada situasi di mana mereka harus menggendong anaknya saat waktunya sholat telah tiba. Jadi sholat itu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Apapun kondisinya, tetap laksanakan sholat. Misal dalam perjalanan jauh, boleh diqodokkan sholatnya. Tidak ada alasan tanpa terkecuali meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Jika meninggalkan harus dengan alasan yang memang tidak membolehkan sholat, misalnya seperti perempuan, menstruasi, dan lain sebagainya. Jika perjalanan jauh bisa diqodokkan sholatnya, tidak ada alasan meninggalkan sholat, karena ketika kita telah melepaskan sholat, maka lepaslah sudah tiang agama kita. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Maksud dari surat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 43, Allah memerintahkan mereka untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat serta tunduk kepada Allah dengan menerima agama Islam dan masuk ke dalamnya seperti kaum muslimin yang lain. Allah memerintahkan ahli kitab Madinah untuk sholat bersama dan barisan sholat berjamaah yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pasalnya sembahyang berjamaah berbanding 27 derajat di atas sholat sendiri karena mengandung dukungan terhadap jiwa. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah beruntukkan sendi-sendi agama. Maka tegakkanlah tiang-tiang agama itu agar kita tidak termasuk sebagai orang yang meruntuhkan agama. Sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Sholat kunci kebahagiaan, sholat kunci kesuksesan, sholat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Allah meminta kita menunaikan sholat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai ibadah sholat seperti yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan tentang sholat, zakat, dan ruku. Dapat kita simpulkan dan dapat kita ambil bahwa sholat adalah tiang agama. Apapun kegiatan kita, apapun kesibukan kita, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Jika kita bekerja, jika kita berjualan, apapun kesibukan kita, tinggalkan dulu jika suara azan telah berkumandang. Jadi pesan moral yang kita harus kita dapatkan dari video saya ini, untuk jangan pernah tinggalkan sholat. Jika sholat terlepas, terlepaslah pula tiang agama kita. Apapun kita, sebagai apapun,
Baik kita sebagai orang jahat, baik kita pelaku berzina, baik kita berjudi, pokoknya jangan pernah tinggalkan sholat. Sholatlah yang membedakan kita antara umat lainnya. Sebagai umat muslim jangan pernah tinggalkan sholat. Sayang sekali jika kita meninggalkan sholat. Maka pesan saya, jangan pernah tinggalkan sholat. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.